Di balik senyum dan jabat tangan di Istana Elysee, tersimpan keputusan yang bisa mengubah peta kekuatan militer di Asia Tenggara. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa. Ini adalah bagian dari strategi besar Indonesia. Fokus utamanya, jet tempur canggih, Dassault Rafale. Indonesia sebelumnya sudah mengunci pembelian 42 unit Rafale dari Dassault Aviation. Namun dalam pertemuan terbaru, muncul dorongan kuat untuk menambah 18 unit lagi. Jika ini terjadi, totalnya akan mencapai 60 jet tempur. Angka ini bukan sekadar besar, ini adalah lompatan kekuatan udara. Kawasan Indo-Pasifik saat ini adalah salah satu titik paling panas di dunia. Ketegangan Laut China Selatan, persaingan militer negara besar, perebutan pengaruh di jalur perdagangan global. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tidak bisa hanya netral secara politik tanpa didukung kekuatan militer yang kredibel. Disinilah Rafale masuk. Sebagai jet multi-role, Rafale mampu pertahanan udara, serangan darat, misi strategis jarak jauh. Artinya, Indonesia sedang membangun fleksibilitas tempur tingkat tinggi. Kalau dilihat lebih dalam, ada 3 layar strategi besar. Ke-1, diversifikasi kekuatan anti ketergantungan. Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara. Dengan membeli dari Prancis, Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada Amerika, tidak terikat penuh dengan Rusia atau China, punya ruang manuver diplomasi yang lebih luas. Ini adalah strategi klasik, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kedua, transfer teknologi investasi masa depan. Kerjasama ini tidak berhenti di pembelian, ada peluang, transfer teknologi, pelatihan pilot dan teknisi, pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Artinya, Indonesia tidak hanya jadi pembeli tapi mulai naik level menjadi produsen potensial di masa depan. Ketiga, sinyal kekuatan ke kawasan. Jika Indonesia benar-benar memiliki 60 Rafale, dampaknya besar. Meningkatkan deterrence daya tangkal, membuat negara lain berpikir 2 kali, mengubah posisi Indonesia dari defensif menjadi strategically assertive. Bagi Prancis, ini bukan sekadar penjualan, ini soal menjaga dominasi industri pertahanan, bersaing dengan jet Amerika dan Rusia, menjadikan Indonesia sebagai etalase global. Jika Indonesia negara besar di Asia menambah pembelian, itu adalah iklan terbaik di dunia militer. Namun keputusan ini tidak ringan. Jet tempur bukan hanya soal beli, biaya perawatan puluhan tahun, pelatihan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, logistik dan upgrade sistem. Artinya, ini adalah komitmen 10-30 tahun ke depan. Apa yang terjadi di Istana Elysee bukan sekadar diplomasi biasa. Ini adalah langkah strategis Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara, menjaga keseimbangan geopolitik, dan membangun kemandirian industri militer. Jika keputusan ini terrealisasi penuh, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di kawasan Indo-Pasifik, tapi mulai menjadi pemain yang diperhitungkan. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah Indonesia akan fokus pada satu platform seperti Rafale, atau membangun kombinasi kekuatan dari berbagai sumber? Karena satu hal yang pasti, keputusan ini akan menentukan wajah pertahanan Indonesia dalam beberapa dekade ke depan.